Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ibu RSM, yang kami muliakan Ustaz Hajarul Akbar SBI, SHI, MAG, serta para jemaah semuanya yang kami muliakan, serta para bapak yang kami hormati, YouTuber kita, YouTuber Ikhlas Hati, Ustaz Ena Muhammad. Baik, langsung saja kepada Ustaz, kami silakan acara wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih memberikan berbagai macam karunia kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita yang berhadir senantiasa Allah jagakan istiqomah iman kita. Allah berikan kesehatan yang sempurna dan juga Allah berikan umur panjang sehingga kita betul-betul bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan dengan penuh sehat walafiat insyaallah. Kita sampaikan salam dan salawat pada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perjuangan beliau, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, insyaallah kita bisa mengamalkan perintah Allah sesuai dengan tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah rahimakumullah, pada siang hari ini saya menyampaikan izin kepada Bapak Ibu semuanya yang berhadir. Alhamdulillah luar biasa di Mushola An-Nur ya. Mushola An-Nur PLN wilayah Aceh. Ini saya lihat masih cukup semangat sekali. Ibu-ibu nggak kelihatan. Kalau bapak-bapak kelihatannya kayak nggak puasa. Kelihatannya aja, maksudnya semangatnya itu begitu betul-betul menyala-nyala dan seperti nama Mushola An-Nur, bercahaya. Entah karena bajunya putih, nggak tahu juga. Pokoknya memang betul-betul kelihatannya sangat energik. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu sekalian? Sebenarnya saya sangat memahami ini. Bagaimana Bapak Ibu kena ceramah tadi subuh. Barangkali di kantor ada ceramah kecil-kecilan kali. Juga ada jam 10. Ini kena ceramah lagi. Habis nanti mau bukbernya datangnya telat-telat karena kalau duluan kena ceramah juga. Habis tarawih juga kena ceramah lagi. Ya mudah-mudahan tahan banting Bapak Ibu sekalian ya. Insyaallah bisa istiqomah. Tapi ketika memang betul-betul berharap karena ilmu dan berkah majelis ilmu itu, saya yakin betul kecapean yang lain dan sebagainya mudah-mudahan bisa terminimalisir insyaallah. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada siang hari ini adalah
bagaimana, apa tadi temanya Pak Hamdani? Oh, bersyukur di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ya. Baik. Ini Bapak Ibu sekalian, yang berbicaranya ini tidak ada konsep nih. Jadi tergantung Bapak Ibu ini. Kalau Bapak Ibu serius, ilmunya kayaknya bagus juga. Tapi kalau kitanya bakal ngantuk-ngantuk, ilmunya ini nggak akan keluar nih. Ya, jadi tergantung audiennya. Sebagaimana audien, begitulah juga yang berceramah, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, ada satu tema di dalam rangkaian ayat berbicara tentang bulan suci Ramadan. Itu ayatnya 183, 184, 185, 186, dan 187. Itu berbicara clear tentang bulan suci Ramadan. Yang menarik adalah ada salah satu ujung ayat itu yang menyampaikan di situ walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi Allah Subhanahu wa taala dari bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu sekalian berharap kita ini menjadi hamba yang bersyukur. Bukan hanya yang bertakwa. Jadi ada 3 harapan Allah. Kalau dalam 183 la'allakum tattaqun, di ayat ini la'allakum tashkurun, di ayat 186 itu la'allahum yarshudun. Jadi bagaimana Allah berharap itu kita menjadi orang. Saya pernah menyampaikan sepertinya, nggak tahu atau di sini, Bapak Ibu sekalian, kita jangan sampai menjadi manusia. Karena kenapa? Karena manusia itu tidak ada baik-baiknya. Betul. Jadi kalau jadi manusia itu tidak ada yang baik versi Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau ada istilah memanusiakan manusia, saya berulang kali saya sampaikan, ini teori yang kurang tepat. Ini teori sangat-sangat bagi orang-orang kafir bolehlah. Namanya hak asasi manusia. Karena mereka tidak ada hak yang lain, tidak ada hal yang lain yang bisa dijual, cuma dasar kemanusiaannya toh yang bisa dijual. Tapi kalau orang beriman itu bukan hanya di situ. Coba Bapak Ibu sekalian kita cek itu. Spek manusia itu semua jelek. Jadi Allah sampaikan dulu innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Manusia itu selalu keluh kesah. Jadi kalau dia diberikan idza massahu syarru jazua. Jadi kalau dia itu ditimpa kejelekan atau ada yang tidak baik dalam dirinya, itu ngomongnya kemana-mana. Itu manusia namanya. Kemarin kehilangan sandal di masjid ya, ketika taraweh itu ngomong kemana-mana itu ngomong ya, kehilangan misalnya tiba-tiba ada tukang jualan es tebu itu jualnya agak mahal, itu ngomong kemana-mana. Itu spek manusia ya, tapi kalau sudah diberikan kenikmatan idza massahul khairu manu'a. Jadi kalau manusia itu kalau sudah banyak nikmatnya sudah aman, itu aman dia, diam. Jadi yang sudah aman-aman itu sepertinya nggak ikut lagi kajian siang ini. Jadi yang kesehatannya habis cek Prodia kemarin sehat terus. Oh, ini nggak ada sakit apapun nih, clear. Duitnya lagi banyak, proyeknya lagi lancar, wah semuanya lah. Nah, ini nggak hadir lagi pengajiannya. Dia main-main aja sana, udahlah capek sekarang ikut pengajian terus, duit juga nggak masuk, kita hidup ini kan duit aja. Nah, ini nih. Tapi kalau ada yang sudah mulai sakit-sakitan, sudah mulai rada-rada takut sama neraka, ini hadir nih. Atau ada yang duitnya lagi kurang, ya, kesehatan, ini kita berhadir. Ini manusia, ini spek manusia. Ini bukan spek orang dulu nih, ini spek manusia. Apa kata Allah kecuali menjadi orang? Nah, makanya nanti dalam di ayat-ayat puasa ini selalu Allah berharap kita menjadi ujung ayat ini selalu Bapak Ibu sekalian, la'allakum. Semoga menjadi orang, bisa jadi orang bertakwa, bisa jadi orang bersyukur, bisa jadi orang mendapat betul. Jadi harus berubah kepada orang. Ustaz, apalagi orang itu nggak enak, iya, manusia nggak bagus.
ketika mau diciptakan oleh Allah, protes malaikat semua. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Wahai Tuhan, ngapain ciptain manusia? Manusia itu demennya suka bikin kerusakan. Jadi bikin rusuh terus di mana-mana. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sekalian lihat manusia ini rusuh, nah itu memang manusia itu. Itu namanya spek manusia. Ini biasa aja. Jadi kalau ada orang yang tidak puas, protes-protes, ribut-ribut, itu biasa aja. Itu manusia. Justru kalau kita mimpin sebuah manusia, ada lembaganya manusia, tiba-tiba diam semua itu bukan manusia lagi takutnya. Itu sudah berubah dia. Jadi sudah mulai berubah. Jadi kalau spek manusia selalu akan ribut, akan macam-macam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita jangan jauh sekali di situ. Nah, bagaimana harapan Allah supaya dalam bulan Ramadan ini kita betul-betul bisa menjadi orang? Ini harapannya. Salah satunya apa? Orang yang bersyukur. Nah, Ustaz, kenapa harus bersyukur dalam bulan Ramadan? Kita lihat nih. Ada dua komparasi saya bawa di sini. Kita akan lihat pertama. Itu ayat yang cukup sohor, ujungnya tapi yang sohor. Ayat ini itu Bapak Ibu pasti hafal, namanya wa qalilun min ibadiyash syakur. Dan sangat sedikit dari hambaku itu yang bisa bersyukur. Itu ada ayatnya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ini ayat itu panjang sebelumnya. Ada ujungnya itu wa qalilun min ibadiyash syakur. Tentang apa? Ini kita lihat. Dahulu itu ada satu nabi, itu diberikan nikmat luar biasa. Dia seorang nabi, rasul, dia juga seorang raja, dan rajanya kuat. Dalam surah Saba namanya. Ya, walaqad ataina Dauda minna fadla. Jadi kami sudah memberikan Daud itu keutamaan yang tidak kami berikan kepada yang lain. Dia raja, istrinya itu dalam riwayat itu. Jadi selalu itu kuat sekali, banyak. Dan termasuk anaknya nanti jadi raja dan juga jadi seorang rasul dan nabi. Ini tidak banyak seperti ini. Ya banyak kadang-kadang keturunan raja, rajanya jahat semua. Tapi ini sudah rajanya baik, rasul lagi. Ya bayangkan rasul. Kemudian anak itu rajanya raja pintar lagi. Siapa namanya? Raja Sulaiman. Makanya di situ disampaikan itu wali Sulaiman ar-riha wuduha syahrun wa rawahuha syahr. Ya, jadi Sulaiman ini bisa mengendalikan angin kemanapun dia mau pergi dan bisa berbicara dengan seluruh binatang. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada keluarga Daud tadi. Makanya di ujung ayat itu Bapak Ibu sekalian, ya'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyash syakur. Bayangkan ya, jadi level nikmat yang diberikan itu besar sekali, makanya Allah itu menyampaikan suruh bersyukur kepada nikmat. Jadi masalah Bapak Ibu sekalian hari ini kita belum masuk ini nih teori dalam ayat puasa, ini baru komparasinya. Yang jadi masalah adalah ada orang sombong tapi nikmatnya kurang. Itu banyak tuh. Ya, kaya sekali enggak tapi menganggap dirinya sudah sangat kaya. Pintar sekali enggak, menganggap dirinya sudah terlalu pintar. Ganteng sekali enggak, menganggap dirinya sudah terlalu ganteng. Cantik sekali juga enggak, menganggap dirinya sudah terlalu cantik. Akhirnya apa? Sombong. Jadi kalau ada nanti orang yang sombong karena ada kelebihan banyak sekali, ada wajarnya sedikit, tapi perspektif manusia. Bukan perspektif orang. Jadi perspektif manusia. Tapi kalau ada orang yang memang tiba-tiba manusia itu sombong, tidak ada apa-apanya, itu kebangetan namanya. Ini namanya sombongnya kuadrat sudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kembali, itu level para nabi, salah satu contoh bagaimana mereka diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur. Kita hari ini Bapak Ibu sekalian diberikan oleh Allah itu ayat 185 awal, kita lihat ujungnya itu la'allakum tashkurun. Awal ayatnya apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini dia. Ini awal ayatnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ujung ayat Al-Qur'an itu tidak serta-merta selalu. Jadi kalau kita baca Quran itu kan ada ujung innallaha ghafurur rahim wa kana Allahu aliman hakima wallahu alimun hakim innallaha azizun hakim. Itu bukan hanya ujung-ujung suka-suka Allah taruh ayat biar enak, tidak, tapi ada kaitannya
isi dari awal dan tengah ayat itu. Dan ujungnya itu sesuai selalu apa yang disampaikan sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, jelas ketika Allah berbicara perintah kita menjadi hamba bersyukur, ternyata poin paling mahal itu adalah bagaimana dalam bulan Ramadan ini Allah turunkan kita Al-Quran. Ini dia. Kalau tadi para nabi yang lain itu diberikan mukjizat, itu terbatas dia. Coba ya, Bapak Ibu sekalian. Nabi Musa itu dikatakan, ketika lari dikejar oleh Fir'aun, itu dia tidak tahu akan dapat bantuan apa. Lari dia, lari. Ya. Tiba-tiba, apa yang terjadi? Kepada Nabi Musa itu, diperintahkan oleh Allah ketika mentok di depan laut, fadrib bi'asakal bahr. Jadi Nabi Musa ini diperintahkan oleh Allah itu untuk fadrib bi'asakal bahr. Pukullah laut dengan tongkatmu itu. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, selevel Nabi, Rasul yang disayang oleh Allah itu tidak dikasih kunci jawaban langsung, bayangkan coba. Tapi manusia ini kita mengkek memang, kita hari ini pengen sesuatu itu jelas. Misalnya contoh, apapun itu pengen. Ada apa namanya, sebuah ujian. Coba lihat nih, kita manusia hari ini, manusia spek sekarang nih. Ya, kita tiba-tiba kita disuruh ikut ujian asesmen sesuatu, itu sudah ada yang menjamin dulu, kamu ikut aja, sudah ada yang jamin lulus. Itu kalau ada yang tidak ada jaminan lulus, itu nggak mau ikut ya, takut. Banyak orang begitu. Pak, ini saya kalau ikut ini gimana nih contekannya, Pak? Ini bisa lulus apa enggak? Ini baru level kecil. Tapi Nabi Musa, Bapak Ibu sekalian, itu lari itu nggak ada jaminan dari Allah. Musa, kamu lari terus, nanti akan aku tolong, nggak ada. Sudah bingung itu, ke belakangnya bala tentara, di depannya lah laut. Mau berenang luas sekali nggak mungkin. Apa kata Allah? Fadrib bi'asakal bahr. Pukul itu lautnya. Maksudnya apa? Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, tongkat itu hanya fungsi pada level tertentu tongkatnya Musa. Tidak tahu kalau Nabi Musa tongkatnya bisa membelah laut, tidak tahu dia. Kapan fungsinya? Cuma saat itu. Pas dipukul tiba-tiba lautnya langsung terbelah. Kemudian nanti habis selamat, Nabi Musa balik lagi. Ya, pukul-pukul laut, nggak bisa lagi Bapak Ibu sekalian, cuma pasir yang bisa. Oh, ini saya mau coba lagi nih, biar lautnya terbelah. Nggak bisa, cuma selesai sekali. Itu namanya mukjizat diberikan kepada para nabi terdahulu. Termasuk dikatakan itu katanya, itu dalam riwayat itu, termasuk Sulaiman itu ternyata, dan juga Nabi Daud, itu besi itu juga tidak bisa selalu aman untuk dimain ya wit busawo lagi dalam film. Tidak, itu tidak ada itu. Ya, jadi dikatakan itu juga ada waktu-waktu tertentu itu bisa diberikan oleh Allah. Termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu bisa menyembuhkan atau menghidupkan orang yang mati. Bukan berarti tiap orang mati. Ini mana Nabi Isa ini? Ya, kita cari Nabi Isa ngapain? Mama saya mati. Ya, untuk apa cari Nabi Isa? Biar dihidupkan lagi. Itu nggak ada Bapak Ibu sekalian. Cuma sekali itu katanya. Dan itu pun konon katanya dalam riwayat itu cuma sekali dihidupkan, baru sebentar hidup udah mati lagi. Jadi hanya memperlihatkan kalau bahwa ada kekuasaan di sana, tapi tidak berarti serta-merta Nabi Isa kapan mau ada orang mati hidup-hidupin juga, nggak bisa. Kenapa? Karena memang semua mukjizat itu terbatas oleh tempat dan waktu. Bapak Ibu sekalian, nah kita akan lihat nih tema kita. Apa yang terjadi ketika Allah menyampaikan ujung ayat? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hari ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, bulan suci Ramadan. Hari ini di antara kita banyak mungkin yang mengagungkan bulan Ramadan itu karena ada puasanya. Karena ada puasa. Bagus, nggak apa-apa. Ada di antara kita mengagungkan bulan Ramadan itu karena ada tarawihnya. Makanya dia konsentrasi cuma tarawih, yang lain nggak tahu tentang habis sholat isya dia nggak tahu sholat sunnah, nggak tahu. Pokoknya nunggu sholat tarawih. Ya, pokoknya tarawih aja dia tahunya. Ada yang orang itu hidup itu ketika bulan Ramadan ini tahunya apa? Jualan. Jualan aja dia nggak mikir apa-apa, pokoknya jualan aja. Asal bulan Ramadan feel dia itu langsung jualan. Ada juga orang yang hari ketika bulan Ramadan tiba,
Feeling dia apa? Tidur habis subuh. Jadi nggak ada yang lain. Ketika Ramadan itu apa? Pokoknya pagi-pagi tidur, siang bangun, malamnya nggak tidur, besok tidur lagi. Jadi apa namanya itu frame manusia. Padahal apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian yang mulai Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Diturunkan Quran itu. Nah, Quran ini Bapak Ibu sekalian menariknya. Siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam bentuk apapun itu bisa dipakai mukjizatnya. Jadi aneh ini menarik sekali. Jadi siapapun bisa pakai. Ustaz, ini Nabi Muhammad sudah meninggal, sudah lama wafat. Apakah Quran itu masih berfungsi kepada kita? Jawabannya masih. Jawabannya masih. Cuma kenapa kita nggak bisa pakai? Ya, tadi. Ya. Tadi kita selalu acuh tak acuh dengan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan dalam bulan suci Ramadan seperti ini? Bersyukur dengan bulan suci Ramadan. Salah satu wujud syukur kita adalah bagaimana melazimkan tadarus Al-Quran. Nah ini dia, ini sudah bab praktek ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bukan bab itu adalah dengar-dengar pengajian. Maka coba ini, kalau ada di musola ini Pak Hamdan nih, ada misalnya belajar tajwid, ngaji langsung. Itu saya jamin orangnya hilang satu-satu. Ya, hilang. Jadi saya pernah Bapak Ibu sekalian, saya mempraktekkan. Jadi dulu saya pernah dengar dulu, katanya kalau ada halakoh tahsin yang ngaji Quran, itu pertama ikut 40 orang, minggu depan tinggal 30, minggu depannya lagi 20, bulan depan udah tinggal 3. Udah hilang orang. Kenapa? Karena praktek. Tapi kalau dengar-dengar doang bisa aja. Sambil tidur dia bisa dengar, sambil apa juga bisa dengar. Ya. Ini misalnya kayak gini nih, kita pasif. Ada pertanyaan? Enggak, gitu ya. Bisa. Tapi kalau ngaji tahsin itu tidak bisa, harus praktek. Action. Ayo sekarang Bang Dani ngaji, Fauzan ngaji nih, semua ngaji. Ya, jadi harus ngaji, orang-orangnya harus baca Quran. Bingung orang kalau sudah suruh praktek kabur. Makanya Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya pernah dulu praktek. Ini menarik nih, ini kisah yang menarik. Barangkali ada yang pernah ikut pengajian saya nih di satu masjid di Banda Aceh ini. Saya tahu, ini kalau orang ikut tahsin sebenarnya pengennya banyak. Banyak pengen orang ingin belajar Quran, tapi dia nggak mau baca. Dia cuma mau dengar. Akhirnya saya kumpulin satu masjid. Tiap hari nambah Bapak Ibu sekalian. Tiap minggu itu orangnya nambah. Apa yang kita suruh? Mereka bacanya rame-rame. Jadi duduk itu, saya contohin nih. Ya. Contohin. Alhaakumut takasur. Ya. Ikut rame-rame. Alhaakumut takasur. Ternyata minggu depan saya lihat ada imam masjid dari masjid mana datang masjid itu. Datang. Saya lihat, oh ini imam masjidnya jauh di sana. Ini bahkan jauh nih, ya. Dari ujung Banda Aceh mau dia ke sini. Ternyata dia pengen belajar, tapi nggak mau baca tadi. Tapi coba pas disuruh buat, Pak baca sekarang, nggak mau dia Pak. Ya rada-rada kalau sudah praktek itu tak guna. Ini juga sama Bapak Ibu sekalian. Ketika ini kita kalau dengar ceramah ilmu itu kadang-kadang masih bisa. Pas disuruh, ayo kita sekarang ngaji. Nah, itu langsung terpental. Ini langsung ngeper kita. Jadi agak-agak bagaimana lah Bapak Ibu sekalian. Jadi saya pikir ini namanya ilmu yang harus diamalkan. Memang pengamalan itu pertama-tama nggak enak. Ya, pertama-tama nggak enak. Tapi lama-lama setelah dicoba dilakukan, insya Allah bawaan badan itu akan selalu enak. Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi. Ya, bagaimana tadi dalam bulan suci Ramadan adalah salah satu wujud kita itu untuk mensyukuri nikmat Allah itu, kita teorinya adalah la in syakartum la azidan nakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, jadi dalam bulan suci Ramadan ini, jangankan kita Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan itu, ya, bulan Ramadan itu sampai disebutkan dalam Al-Quran, cuma sekali tok dia disebutkan. Gara-gara apa? Gara-gara dalam bulan ini turun Al-Quran. Bukan gara-gara Ramadan, tidak. Saya di mana-mana saya sering sampaikan, Bapak. Jangan sampai kita mengkultuskan bulan Ramadan itu dengan Ramadan sendiri, tidak ada. Dalam ayat 36 surah At-Taubah itu tegas Allah menyampaikan ada 12 bulan Bapak Ibu sekalian. Ada 12 bulan. Itu Allah ciptakan kapan? Semenjak langit dan bumi diciptakan. Sudah lama sekali. Itu 12 bulan sudah ada. Mulai dari bulan Muharram, ya, Safar dan seterusnya sampai dengan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itu sudah ada bulannya. Dan dikatakan ada 4 bulan itu yang diagungkan, yang dihormati. 4 bulan itu bulan Rajab,
bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Makanya Bapak Ibu sekalian coba lihat, biasanya peristiwa-peristiwa besar itu selalu terjadi di bulan haram ini. Kalau bukan bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, atau enggak bulan Zulhijjah, atau bulan Muharram. Termasuk misalnya diselamatkannya Bani Israel dari kejaran Fir'aun saat itu, Nabi Musa, itu juga bulan Muharram. Banyak sekali peristiwa-peristiwa besar di situ. Dan itu tercatat dari dulu. Karena kenapa? Karena memang bulan itu sudah ada di semenjak Nabi Adam sudah ada hitungan bulan itu. Kok nggak pernah terjadi Ramadan, Bapak Ibu sekalian? Kenapa belum ada Ramadan? Karena memang biasa saja. Tapi ketika Al-Quran turun dalam bulan itu, Ramadan itu muncul satu-satunya bulan disebutkan dalam Al-Quran. Artinya apa? Lebih mulia dari 4 bulan tadi. Ada Rajab, ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu lewat. Karena kenapa? Karena tadi masuknya Al-Quran. Makanya kita bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian. Hari ini Alhamdulillah Al-Quran, bayangkan ya, mukjizat Al-Quran saya nggak kebayang nih. Bagaimana Al-Quran itu betul-betul mukjizat yang Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau sempat ada orang yang salah tulis Quran saja satu kali, pasti ketahuan. Sebentarnya sudah tahu. Mungkin dia akan palsukan Quran siang ini, sore nanti udah ketahuan. Dan sudah tahu satu dunia ini kalau ada yang memalsukan Al-Quran. Itulah mukjizat Al-Quran. Ini kita harus betul-betul yakin betul. Nah, kalau ada yang mau kita lakukan dengan dunia ini Bapak Ibu sekalian, yang mentok dengan ilmu kita, coba baca Al-Quran. Saya dulu masih ingat sekali kecil-kecil pernah nih. Ini menarik ceritanya. Saya dulu kebetulan kecil-kecil sempat dididik dengan model ya nggak bisa bahasanya agak keras, termasuk ini khurafat, ini syirik, bid'ah gitu ya. Nah, saya kecil-kecil begitu. Tiba-tiba pas kami hafal Quran, Bapak Ibu sekalian, ini menarik nih. Kami hafalkan Quran. Jadi orang kasih air banyak dulu. Dulu kan belum ada internet banyak seperti sekarang ada Android ya, ada iPhone segala macam, itu Apple belum ada informasi sekencang sekarang. Saya bilang, ngapain nih taruh air di sini? Kami ngaji aja nih dari pagi sampai sore khataman Quran. Tapi orang-orang taruh air. Itu Bapak Ibu sekalian, orang yang taruh itu maaf ya, dalam pendidikan mereka itu nggak tahu apa-apa, cuma taunya keramat. Nyanyi baca-baca Quran keramat gitu ya. Jadi taruh air. Ternyata Bapak Ibu sekalian, setelah saya perjalanan panjang, saya pikir ini nggak boleh. Ternyata air yang dibaca Al-Quran saja molekulnya bisa berubah dia. Kapan kita tahu? Setelah sekian lama saya besar, setelah itu ada HP, sudah banyak informasi kita tahu, ternyata banyak orang bikin penelitian. Termasuk Bapak Ibu sekalian, itu air Zam-Zam. Itu air Zam-Zam itu ternyata itu nggak sama antara air Zam-Zam di sana sama bawa pulang sini. Itu udah dibawa pulang sini udah nggak ada itu, udah payah itu. Tame ju tat batame iya lele tat urang kampung gila ke mandung ya Zam-Zamnya kan agak le ya nang kemeana. Lemu aja dia Zam-Zam bacu dalam po le haji cok ju empat yang dum yang bacu tapo. Yang kali Zam-Zam kalau dedet makan. Jadi air Zam-Zam di sana itu masih banyak lafaz-lafaz tasbihan. Orang labbaik Allahumma labbaik masih banyak dengan bahasa-bahasa kalimah thayyibah. Tapi ini air Zam-Zam ini udah banyak upatan nih. Ini nggak dibeli, nggak enak. Padahal dibawa ini udah kena razia lagi di bandara. Capek-capek kita bawa pulang. Ini orang minta minum banyak-banyak. Mereka kajuk kecil lelut hai. Kajuk baca udah lah ya ubud kalau. Yang mana? Ini air Zam-Zam. Mana bisa lagi air Zam-Zam begitu bagusan? Pentajib kena jerit di Pentajib. Jadi bukan makin bagus air Zam-Zam. Kenapa? Gara-gara molekulnya sudah mulai berubah. Gara-gara apa tadi? Kalimat-kalimat yang tidak baik. Nah, ternyata coba bayangkan, kalaulah tadi benda berupa air itu bisa berubah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kira-kira kita bisa nggak berubah Bapak Ibu sekalian? Yakin saya. Manusia sekeras-keras hati manusia, sebagaimana manusia itu pasti berubah. Berubah. Ya, dengan apa? Dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Itu yang dibaca, apalagi orang yang membaca. Ini saya nggak kebayang kalau orang membaca itu seperti apa. Makanya kalau dalam pahala di hari akhirat itu dalam hadis Bukhari itu yang diberikan keagungan itu tidak pernah kepada orangnya, Bapak Ibu sekalian. Itu diberikan keagungan kepada orang tuanya. Orang tua yang suka baca Quran, menghafal, mengamalkan Quran, itu nanti diberikan mahkota. Itu orang tuanya. Kalau orangnya nggak pernah disampaikan.
Kira-kira kalau orang tuanya seperti itu, orangnya seperti apa? Wallahu alam. Makanya Bapak Ibu sekalian, mari mulai suci Ramadan ini kita coba paksa sedikit. Saya pribadi dan kita semua coba, ayo. Yang sekarang masih agak berat, waduh Ustaz kayaknya berat nih, kita paksa lagi, paksa. Kalau bahasa kasar kami sering menyampaikan, daripada dengan santai masuk neraka, mendingan dipaksa, dikritrom, ngomong surga. Itulah kira-kira. Jadi lebih bagus ditendang masuk surga daripada santai-santai masuk neraka. Kira-kira begitu. Jadi lebih baik kita maksa capek sedikit, ya, tapi dapat mukjizat dari Al-Quran itu daripada santai yang tidak dapat apa-apa. Ini pertanda sudah ada peringatan. Kayaknya ini memang Pak Hamdani ini selalu 30 menit setelan baterainya nih kayaknya. Kalau udah lebih 30 langsung bunyi ini ya. Langsung setelannya hang langsung ya. Baik Bapak Ibu, jadi itu ya, kesimpulannya adalah bagaimana kita coba tingkatkan syukur kita dalam bulan suci Ramadan. Dengan apa? Karena memang bulan ini penuh dengan kenikmatan. Salah satunya nikmat yang paling agung adalah pemberian Allah, Al-Quran diturunkan dalam bulan ini dan menjadi petunjuk bagi kita orang-orang yang bertakwa, yang mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk pada sesi tanya jawab pada jamaah. Silakan untuk bertanya. Ya, Pak Muflis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bang ya. Baik. Ini menarik nih pertanyaannya. Kita masih belajar, susah sekali berterbata-bata. Belajar dulu atau langsung baca, begitu ya. Ini masih bisa tahan sampai sini tanya jawab ya? Bisa ya? Bisa. Ya. Baik, jadi pertanyaan bagus Pak. Jadi ada satu hadis itu. Hadisnya hadis sahih itu dari Muslim itu bagaimana disampaikan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barar taufihi falahu ajran. Ya. Wa huwa syaqqun alaih atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disampaikan itu orang yang mahir membaca Al-Qur'an itu nanti di hari akhirat itu bersama rombongannya para malaikat. Rombongan malaikat. Jadi orang-orang nanti di akhirat. Nah, kemudian waladhi yatata'fi wa huwa alaihi syaqqun. Orang yang terbata-bata membacanya dan berat. Ya. Falahu ajran. Dia dapat 2 pahala. Pahala dia membaca Al-Qur'an itu dan dia juga mendapat pahala proses belajar Qur'an itu. Jadi tidak ada cerita rugi dengan Qur'an. Oh ini salah baca dosa, tidak. Baca aja terus. Yang penting jangan dibiasakan baca yang bawa huruf Latin. Saya dengar kemarin sama teman-teman juga di sini yang tes caleg juga tidak ada lagi yang baca pakai Latin di Aceh. Malu sekali. Dulu pernah soalnya. Dulu pernah bacanya pakai Latin. Bahkan yang baca lain baca tajwidi. Padahal karena huruf Latin di dalam. Nah, jadi dalam Al-Qur'an itu dipakai yang dari kiri ke kanan. Karena biasanya dia baca Quran terus. Baca Quran kan dari kiri ke kanan. Kalau Quran itu dari kanan ke kiri. Jadi karena kebiasaan baca Quran pengen itu baca Latin. Tapi saya berharap Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau baca Latin jangan, dipisah aja. Paksa aja sedikit ke baca yang Arab. Jadi kalau mu'alaf boleh lah. Kayaknya kelihatannya si wajah-wajah nggak mu'alaf lagi nih ya. Jadi maksudnya kalau baru-baru sekali boleh ya. Dan orang Aceh kayaknya jelek-jelek sekali bisa baca Quran. Itu dulu, slogan dulu, nggak tahu sekarang saya nggak tahu nih. Ya, slogan dulu itu kayaknya sejelek-jeleknya insya Allah biasa jadi imam. Makanya kalau di bandara itu pasti tanya ada orang Aceh aja jadi imam ya. Jadi orang Aceh itu pasti dianggap bisa di depan lah. Begitu ya. Jadi kalau tempat-tempat sini gas terus, ngaji terus. Tapi belajar wajib juga. Jangan nanti abis ini nggak mau belajar tahsin lagi. Nah, jadi tahsin belajar terus, tapi baca terus nggak apa-apa. Terbata-bata sedikit tuh pahalanya masya Allah luar biasa. Begitu kira-kira. Silakan yang lain.
Cukupkan kalau itu. Ya baik, ya Bapak Ibu sekalian, saya sangat memahami juga ya karena bulan suci Ramadan dan juga ini sudah hampir jam 2. Ini termasuk saya bicaranya sudah agak panjang nih, karena saya lihat tadi wajahnya semangat. Kalau dari dulu dari awal saya nggak mau bicara panjang juga, ya karena apa namanya memberatkan orang lain itu, membuat kesel orang lain itu termasuk sesuatu yang berdosa. Nah, jangan sampai saya ceramah itu nanti menyebalkan orang lain, ini bisa berbahaya ya. Ini berdosa. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian sudah mengambil waktunya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dengan majelis zikir kita, majelis ilmu kita yang kita berharap puasa yang kita lakukan Allah terima, puasa sisa-sisanya Allah berikan lebih baik dari puasa-puasa sebelumnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Serta para jamaah yang telah berhadir. Kami dari